Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Dan ibadah ini tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang ketiga. Hai mari sembah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dan setiap warga tamu yang bergabung di dalam ibadah kita di minggu pagi hari ini. Hari ini kita bersama-sama, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah minggu. Mari kami undang Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan hati, pikiran serta jiwa kita. Saat teduh bagi setiap kita semua. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, maka hanya kepadamu Tuhan kami datang untuk berbakti. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, hari ini Minggu, tanggal 14 Juni 2020, kita memasuki peribadahan minggu biasa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dasari ibadah ini di dalam firman Tuhan yang demikian. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang engkau katakan. Kejadian pasal 18 ayat 4-5. Ini adalah dasar di dalam kita membangun persekutuan di minggu pagi hari ini. Melalui pembacaan firman ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk merenungkan, menghayati tema ibadah satu pekan ini yang telah dipersiapkan oleh Dewan Pembinaan Teologi Majelis Agung, yaitu menjadi pekerja Kristus. Saya ulangi sekali lagi, tema untuk kita hayati saat ini adalah menjadi pekerja Kristus.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tema ibadah ini kita respon bersama-sama dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, baitnya yang pertama, Yesus memanggil. Ikutlah jalan selamat datang, jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas pun sehati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang dekat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, di minggu pagi hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kembali lagi menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam kita menyerahkan diri kita, Bapak Ibu dan Saudaraku dimanapun panjenengan berada, mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita melihat setiap hal, setiap perbuatan yang telah kita lakukan dalam setiap rangkaian kehidupan ini. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita menghadap Tuhan. Kita mengakui segala hal yang telah kita lakukan di dalam doa penyerahan diri. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan minggu pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama membangun persekutuan kami di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kesempatan yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali mengoreksi setiap langkah kehidupan kami, setiap hal yang telah kami perbuat, setiap hal yang telah kami lakukan di dalam seluruh rangkaian hidup kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa karyamu, tanganmu, rengkuhan Tuhan dan topangan tangan Tuhan senantiasa kami nikmati dan kami rasakan. Berkat-Mu Engkau limpahkan dalam kami, sehingga hidup kami hari setiap hari, waktu demi waktu dapat tercukupi. Kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan. Namun ya Bapa, di dalam setiap langkah kehidupan kami, sadar maupun tidak sadar, kami senantiasa masih berusaha untuk melakukan pekerjaan kami, aktivitas kehidupan kami jauh keluar dari karya Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, seringkali kami mengandalkan cara pikir kami tanpa mengenal, tanpa condong kepada karya-karya Tuhan. Bapa, dalam hidup kami pun kami juga sering menyakiti hati, perasaan sesama kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Kami juga tidak mampu berbuat kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, di minggu pagi hari ini kami bersama-sama mohon pengampunan-Mu. Kami mohon maaf atas kesalahan, atas kekeliruan, dosa yang kami perbuat dalam setiap rangkaian hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon maaf atas kesalahan ini. Tuhan, izinkan kami juga berharap supaya dalam kehidupan kami ke depan, dalam setiap kami berproses, ajarlah kami untuk setia,
Ajarlah kami untuk melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar di dalam rengkuhan naungan kasih pemeliharaan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, permohonan serta harapan kami semua. Kami letakkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penjamin kehidupan kami kekal dan abadi. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 9. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-35 sampai dengan ke-38. Sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini, karena Engkau telah menyertai kami masing-masing pribadi untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan dari kediaman kami masing-masing. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyucikan ruangan ini, juga membersihkan hati kami, supaya kami mampu menerima sabda Tuhan. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Sandiadi Wijaya, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menjadi pewarta firman Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, buka hati kami, supaya kami mampu menerima setiap firman Tuhan, dan menjadikannya pedoman dan kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan ke-38. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bacaan ini diberi judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Amin, amin, amin. Salam Patunggilan. Iya, Bapak Ibu dan Saudaraku, Shalom. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita pada saat ini di ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 masih kita lakukan secara online dan kita beribadah di rumah atau dimanapun panjenengan berada. Mari kita terus berharap dan kita berdoa kepada Tuhan supaya dampak dari COVID-19 ini segera berlalu dari sekitar kita, bahkan dari dunia ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas, kita juga bisa kembali beribadah di gedung gereja ini.
Ya, kita memang dengaran sudah ada berita bahwa akan ada new normal. Namun sampai saat ini Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Situbondo masih belum bisa melakukan karena situasi kondisi di Kabupaten Situbondo yang masih terus menambah beberapa pribadi atau saudara-saudara kita yang terdampak virus COVID-19. Ya, di minggu pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama belajar menjadi pekerja Tuhan yang baik, yaitu melalui potensi yang ada dalam kehidupan kita. Potensi, iya. Bapak Ibu dan Saudaraku, manusia lahir, manusia diciptakan dengan memiliki segudang potensi, segudang kemampuan yang sangat mengagumkan. Ya, kita melihat bahwa akal manusia, bahwa potensi manusia ini sungguh luar biasa. Sehingga meskipun manusia ini tidak memiliki sayap, tapi manusia bisa terbang seperti burung Raja Wali menggunakan pesawat terbang. Manusia tidak memiliki kaki yang kuat seperti kuda, tetapi manusia bisa berlari cepat, bahkan bisa melebihi kecepatan kuda menggunakan mobil, menggunakan kereta cepat. Bahkan manusia tidak bisa hidup di bawah air, karena manusia tidak memiliki insang seperti ikan. Tapi manusia dengan potensinya, dengan akalnya, dia bisa menyelam sampai ke dasar laut menggunakan kapal selam. Begitu besar, begitu luar biasanya potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, yang tentu saja bagi setiap rangkaian penciptaan adalah manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat sampai akhir-akhir ini bagaimana manusia bisa menemukan, mengembangkan ilmu, teknologi sampai sejauh ini luar biasanya. Bahkan saya dengar ada perusahaan swasta melakukan sebuah hal yang fenomenal di abad-abad ini, yaitu pariwisata ke luar angkasa. Nah, Bapak Ibu, siapa yang mau pariwisata ke luar angkasa? Kalau kita ke wisata yang ada di Jawa Timur, yang ada di Indonesia, mungkin kita sudah pernah. Bapak Ibu dan Saudara kan belum pernah pariwisata ke luar angkasa. Monggo daftar, ada linknya. Saya kemarin melihat di sebuah berita televisi dan itu sudah akan dibuka. Nah, ini akan menarik sekali. Bagaimana kecanggihan potensi manusia ini yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudaraku, di samping manusia diciptakan dengan akal yang sangat hebat dan potensi yang hebat ini, manusia juga diciptakan untuk menjadi rekan kerja Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mazmur pasal 8 ayatnya yang ketiga yang menyatakan demikian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak akan menyusu, yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bapak Ibu dan Saudara, ini mau menyatakan bahwa dari bayi, dari anak-anak yang menyusu, Tuhan sudah meletakkan dasar yang kuat sebagai mitra kerja Tuhan. Nah, ini mau dicatatkan Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai umat, sebagai milik Tuhan yang percaya kepadanya, kita juga diajak untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang ketika kita memiliki rasa sakit, memiliki rasa kecewa kepada orang-orang lain, kepada pihak-pihak lain, atau kepada pribadi-pribadi yang lain, saudara-saudara kita, seringkali kita berkata, aku tidak bisa.
Aku tidak bisa lagi bersama-sama dengan dia. Aku tidak bisa lagi melupakan sikap dia yang brengsek, yang jahat. Atau aku tidak bisa lagi membangun hubungan, dan aku tidak bisa lagi memperbaiki hubunganku dengan dia. Bapak Ibu Saudara, kalimat saya tidak bisa seringkali itu terucapkan, dan ini menghentikan cara-cara dan karya-karya Tuhan, dan juga panggilan kita untuk melayani, untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus yang baik dan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini Matius 9 ayatnya yang ke-35 sampai 38. Bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan kondisi sekelilingnya. Dia sebagai pribadi yang senantiasa menteladankan sebuah contoh pelayanan pekerja Allah yang luar biasa. Dia tidak berhenti-berhentinya melakukan karya Tuhan. Banyak orang yang dibangkitkan kembali, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh disuruh berjalan, orang buta bisa melihat. Bahkan orang yang sedang sakit jiwanya pun dia kembali sembuhkan. Tidak hanya jiwa, tidak hanya dalam fisik saja, tetapi kerohanian pun Tuhan bisa melakukan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Sungguh ini teladan yang luar biasa. Bahkan yang dilakukan Tuhan Yesus merata, tidak hanya di satu tempat, tapi merata sampai ke seluruh dunia. Buktinya kita hari ini bisa mengenal Tuhan. Bukankah itu adalah pelayanan-pelayanan Sang Kristus Yesus sampai kepada kita? Loh Pak, kapan Pak? Ya, melalui karya-karya agungnya, kepada misionaris-misionaris, kepada para pekabaran Injil, datang sampai di kota Situbondo. Bukankah ini dampak dari para pekarya, dari pekerja-pekerja Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan Yesus ketika di ayat ini, di pasal 9 ayat 35 sampai 38, menjelaskan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Di zaman yang saat ini banyak sekali pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan. Banyak pribadi-pribadi yang membutuhkan uluran tangan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi seperti yang saya katakan, karena kekecewaan, karena kebencian, karena kemarahan setiap pribadi, sehingga menghambat untuk kita menolong saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita dituntun dan diajak untuk menjadi pekerja Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita lihat firman Tuhan ini. Tuhan mengajak kita supaya kita bersedia menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Para murid, ketika Tuhan Yesus menyampaikan, para murid supaya memohon pada Tuhan, yaitu Allah Bapa, untuk mendatangkan pekerja-pekerja yang baik. Mari kita juga minta kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang baik, mewartakan kabar kebenaran, mewartakan kabar kebaikan, mewartakan berita Injil ini melalui sikap, melalui tingkah laku, tutur kata kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk mencari nama. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk mendapatkan sanjungan atau popularitas, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi pelayan. Dia menjadi pelayan. Maka setiap kita, umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melalui potensi yang Tuhan berikan
dalam hidup kita. Mari kita lakukan menjadi pelayan-pelayan Kristus demi untuk kemuliaan nama Tuhan Sang Bapa kita. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun saat ini panjenengan mengoreksi dirinya, ternyata di dalam kita melayani selama ini ada kekeliruan, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi untuk mencari nama kita, untuk meninggikan nama kita, untuk mendapatkan kepopularitasan kita. Monggo hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya ajak panjenengan dan saya untuk kembali lagi kepada rel, kepada jalur yang benar. Kita adalah milik Tuhan, kita adalah pekerja-pekerja Kristus. Kita minta Tuhan menjadikan kita pekerja-pekerja yang handal, pekerja-pekerja yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Mari saudaraku, kita tanggalkan keakuan kita tanggalkan kesombongan kita tanggalkan hal yang membuat kita tidak bisa melangkah untuk menjadi pekerja Kristus, sehingga kita bersama-sama melakukan karya Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerjanya yang baik dan benar. Selamat berproses, selamat menata diri. Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kehidupan Bapak Ibu Saudaraku semua. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya Tuhan, mari kita ikrankan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita akan ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu dengan ungkapan segala syukur dan sukacita bila hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, kami boleh bersama-sama membangun persekutuan kami dengan seluruh anggota keluarga, terlebih dengan-Mu ya Tuhan. Maafkan kami dan ampuni kami bila di dalam kami beribadah ini kami tidak mampu melakukan yang terbaik karena keterbatasan yang kami miliki. Karena pada saat ini kami masih berada di dalam kondisi situasi COVID-19. Namun tidak
menyurutkan rasa syukur dan sukacita kami bahwa Tuhan terus memelihara kami, Tuhan tetap menjaga merawat hidup kami melalui peribadahan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh rangkaian liturgis, pujian, nyanyian, doa, pembacaan Alkitab yang boleh kami dengarkan menguatkan kami dan memampukan kami untuk hidup lebih mendekat dan bergaul dengan Tuhan. Teristimewa pelayanan firman, kami bersyukur dan kami terima kasih ya Tuhan, sapaan dan sentuhan-Mu boleh kami rasakan melalui pelayanan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mampu menjadi pekerja-pekerja Kristus yang handal. Kami diajak untuk melihat potensi-potensi kehidupan kami yang sangat mengagumkan ini. Tuhan, memang seringkali potensi yang Tuhan berikan ini tidak mampu kami kembangkan dengan sempurna, karena memang ketakutan kami atau kekecewaan kami atau kegelisahan dan kekhawatiran kami yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami sering berkata tidak di dalam kami melakukan kehendak dan karya Tuhan. Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran serta jiwa kami, sehingga saat ini ya Tuhan, mampukan kami untuk mengambil bagian menjadi pekerja-pekerja Kristus, mampu mewartakan kabar kebenaran, kabar kebaikan kepada setiap orang, berbagai kondisi dan situasi mereka. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menopang, menolong, menyertai kami semua, sehingga kami senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bila saat ini ya Bapa, kami membawa setiap syafaat kami, izinkan kami berharap kepada Tuhan melalui doa-doa kami, terkhususnya untuk perkembangan bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Engkau tahu situasi, kondisi yang dialami negeri kami. Kami saat ini masih berjuang dengan keras untuk melawan, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Baik peranan pemerintah, peranan tim medis, masyarakat, ajar kami untuk bersinergi bersama-sama ya Tuhan, sehingga dampak atau virus COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami, bahkan dari seluruh dunia ini, sehingga kami boleh hidup kembali, kami boleh beraktivitas kembali dengan normal. Memang pemerintah saat ini hendak merancang dan merencanakan untuk kehidupan yang baru, kehidupan yang bersahabat dengan COVID-19. Tuhan, mampukan kami semua, seluruh elemen masyarakat ini, menjalankan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah dengan baik dan benar. Kami serahkan para pemimpin negeri bangsa kami ini Tuhan, di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini, kiranya rahmat dan hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kehidupan mereka semua. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Ajarlah gereja, mampukanlah gereja untuk menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi wakil-wakil Tuhan, menjadi tangan-tangan Tuhan di tengah-tengah setiap gejolak dinamika kehidupan di dunia ini. Mampukan gereja menjadi pewarta kabar kebaikan melalui program kegiatannya, melalui pelayanannya, melalui setiap hal yang gereja lakukan, terkhususnya Tuhan untuk Gereja Kristen Jayawetan. Kami serahkan Tuhan Gereja Kristen Jayawetan dari lingkup majelis agung, majelis daerah. Tuhan berkati para pemimpin gerejawi kami, mampukan mereka di dalam menata, mengambil keputusan untuk bersama-sama memajukan kehidupan gereja, dan juga mampu mewartakan kabar kebaikan, kebenaran bagi semua orang. Kami serahkan majelis jemaat-Mu Tuhan, jemaat Situbondo. Tuhan berkati, Tuhan topang dan Tuhan tolong setiap kami semua, para penatua, diaken, pendeta,
yang senantiasa menjadi pekerja-pekerja Tuhan di tengah-tengah jemaat Situbondo. Mampukan kami melayani-Mu dengan seksama, melayani Tuhan dengan baik dan benar, sehingga melalui pelayanan-pelayanan kami senantiasa pertumbuhan dan perkembangan warga jemaat semakin baik, dan setiap warga senantiasa akan melakukan kehendak Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami serahkan program-program kegiatan kami, pelayanan-pelayanan kami di dalam tangan dan kuasa-Mu, sehingga semuanya ini menjadi sarana sebagai media untuk sapaan dan menyentuh, menumbuhkan dan mengembangkan, serta supaya semuanya berbuah lebat untuk kebaikan dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga teringat akan setiap pribadi lepas pribadi, setiap kondisi dan situasi saudara-saudara kami yang saat ini bertekuk lutut di hadapan-Mu, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berilah mereka pemulihan dan kesembuhan kepada setiap saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami, setiap keluarga-keluarga yang mendambakan keharmonisan, bagi setiap keluarga yang mendambakan buah hati, bagi setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup, pekerjaan, dan juga kepada setiap anak-anak kami yang mereka belajar ataupun bekerja baik di kota Situbondo maupun di luar kota Situbondo, untuk setiap adiuswo, para janda duda, yatim piatu, kepada setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini ya Bapa, di dalam 1 minggu ini mereka berulang tahun, untuk anak gede Swastika Adiasta, Bapak Setio Harjanto, Saudara Danu Aji Nugroho, Ibu Ria Kristi Budiman, Bapak Darmawan Widiatmoko, dan kepada keluarga Bapak Bambang Agus Purtanto dan Ibu Heni Diahwati, kepada setiap pribadi, setiap saudara-saudara kami semua Tuhan, di dalam dinamika kehidupan mereka masing-masing, Engkau Tuhan Sang Empunya kehidupan, berkat rahmat senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat setiap saudara-saudara kami, sehingga kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan senantiasa di dalam rengkuhan dan topangan pemeliharaan kasih Kristus. Tuhan, ampuni kami di dalam kami beribadah dan berdoa ini. Ada hal yang tidak mampu kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, ataupun banyak kekurangannya. Kami mohon ampun dan penyempurnaannya hanya di dalam nama-Mu. Inilah Tuhan doa kami, inilah ya Bapa seruan dan harapan kami. Semuanya kami letakkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengucap syukur kepada-Nya atas berkat rahmat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adapun sebelum kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, akan saya dasari dengan satu firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama dan yang kedua yang demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus
juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah dasar firman Tuhan untuk kita melakukan persembahan di hari Minggu pagi hari ini. Adapun nanti teknis persembahan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa persembahan Bapak Ibu masukkan ke dalam amplop, kemudian bisa diserahkan kepada majelis jemaat terdekat atau kepada Bapak Pendeta di Gereja Jalan Anggrek atau kepada para majelis jemaat yang ada di Dasawisma Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang ada di luar kota mungkin akan menyerahkan persembahan, dapat diserahkan melalui rekening yang tercantum di bawah ini. Mari jalannya persembahan ini kita iringi dengan satu pujian kepada Tuhan, dengan memuji memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 287B. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua. Sekarang bersyukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan campur tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu hari lepas hari. Sehingga pada minggu pagi yang penuh sukacita ini Tuhan, Engkau senantiasa dan tetap menyertai kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada kesempatan minggu pagi hari ini kami mencoba belajar kembali untuk mempersembahkan persembahan yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Persembahan baik bulanan, persembahan kantong, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur ataupun persembahan-persembahan yang lain yang kami persembahkan pada minggu pagi hari ini. Sebelum kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini layak kami naikkan kepadamu. Demikian juga Tuhan,
Kami berdoa bagi anggota majelis yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini. Berilah roh kebijaksanaan, berilah roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini benar-benar akan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya Tuhan menyertai di dalam perjalanan kami pulang, sehingga kami selamat sampai di rumah, bertemu dengan sanak saudara kami dalam keadaan penuh sukacita. Dan apabila kami masih melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan melindunginya. Demikian Tuhan, perjalanan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu bapak, saudaraku dimanapun panjenengan berada, marilah kita undur dari ibadah ini, kembali ke setiap pekerjaan dan aktivitas kita dengan setia, dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai milik Tuhan, kita dimampukan menjadi pekerja-pekerja Tuhan di dalam setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita lakukan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dengan tetap mengandalkan karya-karya Tuhan dalam hidup ini. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, baitnya yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.